Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Mbak Taya. Pak, sarapan dulu lontong sayur. Iya nih Mbak Taya, bentar lagi lah. Bapak habis olahraga ya? Betul Mbak Taya. Tadi ya gerak-gerak dikit lah, live obalan. Ya jadi gini Mbak Taya. Kita makan lontong begini ini itu termasuk kita menggerakkan ekonomi loh. Karena pelaku-pelaku usaha kayak lontong ini itu juga merupakan instrumen penting dalam pertumbuhan ekonomi negara kita ini. Wah, itu Mbak Taya. Topik ini sepertinya menarik sekali untuk kita bahas ya Pak ya, dalam Birama Bincang bersama Rafflesia. Halo, selamat datang dalam Birama Bincang bersama Rafflesia. Bersama saya, Ataya Sasabila, dan juga guest kita hari ini, Bapak Adi Wijaya. Halo Bapak. Halo Mbak Taya. Nah, tadi kan kita sudah mengobrol tentang UMKM ya Pak ya. Nah, sekarang ini sedang ada tren program pemberdayaan UMKM Kemenq 1. Mohon bisa dijelaskan Bapak? Jadi Mbak Taya, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu komitmen pemerintah. Nah, salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi gitu Mbak Ataya. Jadi UMKM ini penting sekali perannya bagi pemulihan ekonomi Indonesia, khususnya di masa pandemi kemarin. Nah, oleh karena itu pemerintah terus berupaya mengoptimalkan peran seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan dan memperkuat sektor tersebut. Nah, dukungannya ini Mbak Taya, itu ada programnya. Jadi program dukungan pemberdayaan UMKM, Kemenq 1 namanya. Kemenq 1. Jadi pemberdayaan UMKM Kemenq 1. Itu merupakan salah satu upaya untuk memperkuat sinergi. Tidak hanya di kolaborasi antar eselon 1 di Kementerian Keuangan, juga sinergi ini itu bisa melibatkan pemerintah daerah Mbak Ataya. Ya, jadi intinya program pemberdayaan UMKM ini Kemenq 1 memperkuat sinergi dan kolaborasi antara unit eselon 1 Kementerian Keuangan dan juga pemerintah daerah begitu ya Pak. Betul Mbak Ataya. Nah, terkait peran Kementerian Keuangan sendiri Pak, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh institusi kebanggaan kita ini Pak? Ya, cukup banyak Mbak Ataya yang sudah dilakukan institusi kebanggaan kita ini. Nah, salah satunya melalui Pusat Investasi Pemerintah atau kita kenal dengan PIP, yang menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi di berbagai sektor yang strategis dan memberikan hasil seoptimal mungkin dengan resiko yang terukur. Nah, salah satu bentuk yang pentingnya investasi ini melalui investasi langsung lainnya pada bidang pemberdayaan usaha ultramikro namanya Mbak Ataya, yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Contohnya kayak pedagang lontong di belakang kita nih. Betul Mbak Ataya. Nah, kita kenal dengan program kredit UMI. Kredit UMI. Kredit program UMI. Program UMI ini UMI siapanya Abi ya Pak? Bukan Umi Abi loh. Bukan Umi Abi ya Pak ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tentang program kredit UMI ya. Betul. Bukan Umi Abi ya Pak ya. Iya. Gimana, Umi Pak? Abi itu ultramikro Pak Ataya. Ultramikro itu untuk istilahnya penyebutan bagi UMKM yang seperti contohnya yang di belakang kita ini. Iya, lontong sayur ya. Jadi namanya program pembiayaan ultramikro. Nah, biar lebih gampang kali bilang UMI. Ya, iya banyak bukan Umi Abi. Itu Pak Ataya. Jadi ini adalah program fasilitas pembiayaan kepada usaha ultramikro yang belum mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan Mbak Ataya. Entah itu pembiayaan konvensional maupun dalam bentuk syariah pembiayaan. Nah, jadi pembiayaan ultramikro ini adalah program dana bergulir
yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah tadi Mbak Ataya. Oke, lalu sebenarnya apa tujuan yang ingin dicapai dari program UMI itu sendiri, Pak? Jadi tujuan yang ingin dicapai dari program UMI ini itu pertama adalah pemerintah menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultramikro seperti pedagang lontong ini. Yang kedua, kita juga menambah jumlah wirausahawan. Nah, ya wirausahawan yang mendapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah. Selanjutnya, program ini menjadi jembatan bagi usaha mikro penerima bantuan sosial untuk bisa naik kelas, Mbak Ataya. Naik kelas, iya, mungkin tidak hanya begini-begini aja dagangnya, tapi bisa berkembang lah usahanya. Lagi. Mungkin bisa nambah cabang atau gimana. Iya, nah kalau misalkan nggak ada modal kan gimana tuh Mbak Ataya? Makanya perlu pembiayaan itu tadi Mbak Ataya, gitu. Kalau ngobrolin tentang wirausahawan yang bisa menerima nih Pak, nah siapa ini yang boleh menerima kredit, program atau pembiayaan dari UMI itu sendiri Pak? Jadi Mbak Ataya, ini menarik sekali nih yang ditanyakan ini. Pembiayaan ultramikro ini itu bisa diperoleh atau didapatkan atau diakses oleh seluruh warga negara Indonesia. Tapi harus punya nik mereka itu. Iya. Yang kedua gini Mbak Ataya, mereka itu belum menerima fasilitas pembiayaan pemerintah sebelumnya. Fasilitas pembiayaan pemerintah itu sebenarnya banyak Mbak Ataya. Iya. Nah sepanjang mereka belum menerima itu dan belum tercatat pada sistem informasi kredit program atau yang kita kenal dengan SIKP. Nah, jadi Mbak Ataya, secara umum bisa kita jelaskan di kesempatan ini kepada rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita semua, itu pelaku usaha ultramikro itu harus memiliki ciri-ciri pertama. Yang pertama, ya belum memiliki legalitas usaha, misalkan NIB atau belum memiliki NPWP nih Mbak Ataya. Karena biasanya kalau mendapatkan fasilitas perbankan harus punya NPWP nih. Nah, pembiayaan ultramikro ini nggak perlu NPWP. Tapi nanti kedepannya kita dorong nih, kalau dia sudah berkembang kan perlu harus NPWP. Dong wajib itu NPWP ini kewajiban untuk usaha itu. Dan mereka juga mungkin belum memperoleh sertifikat produk Mbak, seperti PIRT atau BPOM atau sertifikat halal. Nah itu Mbak Ataya, yang pertama itu yang kita perlu catat. Yang kedua, nah biasanya sebagian besar itu usaha ini dijalankan oleh individu. Dan nggak banyak tenaga kerjanya. Ya paling 1-2 lah, seperti ibu-ibu di belakang kita ini kan cuma berdua. Gitu Mbak. Iya. Yang ketiga itu jenis barangnya atau komoditinya itu nggak tetap. Nggak tetap, bisa berganti-ganti. Mungkin ibu-ibu di belakang kita ini Umi gitu di belakang kita ini. Umi ya. Iya, nanti hari ini bisa berdagang lontong atau bisa berdagang sayur gitu kan. Jadi bisa berubah setiap saat. Nah, kemudian tempat menjalankan usahanya kadang kan pindah-pindah. Bisa di sini. Nah ada keramaian di suatu tempat. Nah, itu mereka pindah tuh di keramaian itu. Banyak yang beli ya, Pak ya. Betul, mereka nyari sumber-sumber konsumen. Nah, gitu. Bisa ke sekolah-sekolah, wah lagi rame nih, mereka bisa pindah. Jadi tidak menetap gitu. Nah, yang berikutnya adalah administrasi, Mbak, atau kita bilang catatan keuangan mereka gitu. Nah, karena bisa jadi keuangan pribadi dengan keuangan usaha ini jadi satu. Gitu. Iya. Yang berikutnya adalah mereka itu belum bisa atau terkadang sulit untuk mengakses tadi perbankan tadi, gitu, Mbak karena Ataya. syarat-syaratnya lebih kompleks. Betul. Ya. Bapak kan tadi udah menyebutkan tentang BLUPIP ya Pak ya. Betul, BLUPIP. Nah, apakah lembaga BLUPIP ini menyalurkan langsung kredit atau pembiayaan UMI ke calon debitur ya Pak? Ya, jadi mereka nggak langsung menyalurkan, nggak langsung Mbak. Ya, nggak langsung. Jadi mereka itu kerjasama atau
Pembiayaan UMI ini itu melalui lembaga keuangan bukan bank. Bukan bank ya bukan berarti bank ya. yang menyalurkan UMI ini. Nah, tentu saja tidak sembarangan lembaga keuangan yang bisa bekerja sama ini. Mereka harus punya syarat, Mbak Ataya. Tadi meminimalkan risiko tadi gitu. Pertama, tentu saja lembaga ini harus berpengalaman dalam pembiayaan UMKM. Gitu. Yang kedua, sehat dan berkinerja baik. Nah, kalau nggak kinerjanya baik, nanti uangnya kemana-mana kan nggak Iya, lucu betul, itu, Pak. Bapak. Kemudian tentu saja harus terkoneksi dengan SIKP UMI. Nah, lembaga keuangan pemerintah bukan bank ini, Mbak Ataya, kredit pembiayaannya itu disalurkan langsung ke calon debitur atau ke UMI kita di belakang kita ini. Itu bisa perorangan, bisa kelompok gitu, Mbak Ataya, atau disalurkan melalui lembaga kemitraan, Mbak, baik berbentuk koperasi maupun lembaga keuangan mikro, itu bisa, Mbak Ataya. Bisa, betul. Ya, jadi intinya pembiayaan UMI ini disalurkan oleh BUPIP melalui lembaga keuangan bukan bank ya, Pak ya? Betul, Mbak Ataya. Nah, lalu apakah ada peran lain gitu, Pak, dari Kementerian Keuangan melalui PIP itu sendiri? Sebenarnya masih banyak, Mbak Ataya, yang peran PIP ini gitu. Namun kita spesifikasi saja terkait dengan pembiayaan UMI ya, Mbak Ataya ya. PIP ini, Pusat Investasi Pemerintah ini sebenarnya terus berupaya bekerja sama pendanaan maupun kerjasama program, Mbak Tanya, dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan tadi daya saing UMKM ini. Antaranya kita PIP ini bekerja sama dengan Pemda. Bisa bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Kemudian bisa kepada Satker atau kementerian lembaga, bisa dengan organisasi masyarakat atau pihak swasta, ataupun bisa juga dengan lembaga internasional, Mbak Ataya, kerjasama ini. Yang intinya adalah tadi gimana caranya biar UMKM memiliki daya saing tadi, Mbak Ataya, gitu. Gitu ya, Pak ya. Lalu kan kalau saya sebagai wirausahawan ya, Pak ya, pasti kalau mau ngambil pinjaman itu pasti mikir untung dong ya, Pak ya. Betul. Nah, apa itu keuntungan yang bisa didapat oleh debitur UMI nih, Pak? Jadi gini, Mbak Ataya, sebenarnya permodalan UMI ini kan nggak besar gitu. Nah ya, kalau contohnya kita lihat aja di belakang ini, mungkin modalnya nggak nyampe lah 2 juta mungkin gitu ya untungnya. Nah, mendapatkan pinjaman atau kredit ini UMI ini bisa sampai 20 juta loh, Mbak Ataya. 20 juta 20 ya, Pak juta ya. Kan lumayan itu untuk tidak hanya beli produk tapi bagaimana memikirkan keberlangsungan atau meningkatkan usaha mereka. Jadi mereka itu juga bisa mendapatkan fasilitas pendampingan dari penyalur tadi atau lembaga yang terhubung tadi. Ada fasilitas pendampingannya ya. Jadi yang meminjamin itu tuh punya ya kewajiban lah misalnya untuk mendampingi gitu. Jadi tidak dibiarkan kasih pinjam, dibiarkan usahanya, tapi bisa didampingin oleh mereka. Mungkin agar usahanya bisa lebih berkembang gitu ya, bisa diajarin gitu ya, Mbak Taya gitu. Nah, kalau membicarakan tentang peran kita nih, Pak, kan kita sebagai KPPN, instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah. Terlebih lagi kita KPPN Bengkulu. Nah, kan kita bagian dari Kementerian Keuangan. Kira-kira peran apa aja sih, Pak, yang kita bisa lakukan terkait dengan kredit atau pembiayaan UMI ini? Ya, baik, Mbak Antaya. Di Bengkulu ini itu kita ada 4 KPPN. Iya, nah, ada Bengkulu, ada KPPN Muko-Muko, ada KPPN Curug, ada satu lagi KPPN Mana, gitu, Mbak Taya. Yang koordinir oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, apa nih peran kita KPPN sebagai kantor vertikal di Kementerian Keuangan tadi? Itu adalah mengajukan pengujian terhadap dampak program UMI ini. Jadi UMI ini ada hasilnya nggak? Dampaknya seperti apa? Apakah benar-benar yang sesuai diharapkan tadi, Mbak Taya? Memang bisa menggerakkan ekonomi, itu perlu dipertahankan atau ditingkatkan peran mereka itu. Nah, jadi kegiatan inilah yang kita lakukan ini, Mbak Taya.
Jadi ada teman kita itu Mbak Ataya, ada namanya Bang Jo gitu, sama iya. Mbak Ayu gitu kan. Ayu. Mereka lah yang tadi memantau ini dampaknya apa ya, ada nggak gitu. Mereka ini usahanya meningkat tidak, naik kelas nggak gitu Mbak Ataya. Tapi kalau mau Mbak Ataya atau teman-teman semua yang ada yang menyaksikan ini, pingin menambah wawasan itu bisa membaca nih Mbak ya, searching aja di internet peraturan. Bisa searching di internet terkait dengan UMI atau peraturan yang mengatur tentang UMI ini, itu Perdijan per 6 PB 2022 gitu. Perdijan 6 PB 2022. Betul Mbak Ataya. Wah, terima kasih sekali Bapak Adi terkait ilmunya tentang kredit program UMI ini sendiri ya Pak ya. Nah, kita akan mungkin bisa membicarakan topik-topik lain yang lebih menarik lagi di sesi selanjutnya di Birama Bincang bersama Rafflesia selanjutnya. Sampai jumpa.